Halo, balik lagi kita. Jelas nggak suara saya? Suara saya jelas nggak? Halo, halo. Sudah balik lagi ya. Sorry tadi keputus. Nggak tahu saya kenapa bisa putus. Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Saya pakai handphone sekarang. Kemarin pakai laptop juga berantakan. Suara saya jelas nggak? Kecil? Oke, sebentar. Saya pakai ini dulu. Oke. Sip. Suara saya jelas? Suara saya jelas? Halo. Tes. Jelas nggak suara saya? Saya udah pakai hmm, pakai earphone nih. Sudah jelas lagi suaranya? Sudah jelas suaranya ya? Sudah oke ya? Oke sip, thank you. Memang kata harus gini nih. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, sorry. So kita sampai mana tadinya? Saya sampai nanya apa tadi saya? Nanya apa tadi saya? Oh, bisnis Anda yang sekarang bisa nggak membuat Anda mencapai 100 juta per bulan depan gitu loh. Karena kan Anda pengennya bulan depan nih. Anda pengennya bulan depan, Anda pengennya lebih cepat gitu ya. Bisa nggak bisnis Anda bisa mencapai itu bulan depan? Bisa nggak? Kalau misalkan bisa, pertanyaan saya, kalau misalkan bisa, dan sekarang posisi Anda di mana? Oh, itu pertanyaan terakhir ya. Sekarang adalah posisi Anda di mana? Anda pengen 100 juta per bulan, sekarang posisi Anda di berapa? Di berapa ratus juta? Berapa ratus juta? Di berapa juta per bulan income Anda? Tulis. Income Anda sekarang berapa? Coach, ini tempat umum, biarin. Tulis income Anda berapa coba? Berapa income Anda yang sekarang? Berapa income Anda sekarang? Karena Anda pengen punya 100 juta per bulan. Sekarang berapa income Anda? Dan Anda posisinya berada di mana? Itu pertanyaan saya. Oke. Coba jawab. Beberapa orang sudah jawab. Thank you. Thank you yang sudah jawab. Income-nya berapa sekarang? Kita fair-fairan. Nggak apa-apa. Coach, income saya masih kecil, saya malu. Nggak ada malu. Kita punya community di sini yang tidak ada judgment, tidak ada blaming, tidak ada ini, itu, dan segala macam. Nggak. Tenang. Kita butuh kejujuran. Kita ingat, find the truth. The truth will make you free. Kita kejujuran Anda sekarang berapa income-nya. Pertanyaan saya adalah, berapa banyak di antara Anda yang belum, saya baca dulu pertanyaannya, berapa banyak di antara Anda yang belum mendapatkan income yang Anda inginkan sebesar 100 juta per bulan? Berapa banyak di antara Anda yang belum mendapatkan income itu? Coba jujur. Siapa yang belum mendapatkan income 100 juta per bulan? Artinya apa? Anda belum ke sana gitu loh. Terus pertanyaan saya selanjutnya lagi adalah, ketika Anda belum mencapai ke sana, pertanyaan selanjutnya, apa yang sudah Anda lakukan untuk mendapatkan income 100 juta per bulan? Apa yang sudah Anda lakukan? Apa yang sudah Anda lakukan? Anda sudah kerja keras? Anda sudah ikut sistem? Anda sudah presentasi sana-sini? Anda sudah ikut seminar motivasi? Anda sudah ikuti apa kata leader Anda sudah ikut jejak kata orang sukses, Anda sudah jualan kayak bagaimanapun, Anda sudah lakukan digital marketing, Anda sudah Facebook marketing, Anda sudah Instagram marketing, Anda sudah WhatsApp marketing, Anda sudah apa dan segala macam. Pertanyaan saya adalah, apakah yang selama ini Anda lakukan, semuanya, apakah yang selama ini Anda lakukan sudah membawa Anda
menuju 100 juta per bulan? Saya yakin belum. Kenapa? Karena banyak orang bilang belum. Karena Anda sudah banyak menjawab bahwa income Anda nggak segitu gitu loh. Terus pertanyaan saya, kalau apa yang sudah Anda lakukan sekarang, berapa lama Anda sudah melakukannya? Anda sudah ikut sistem berapa lama? Anda sudah datang seminar motivasi berapa lama? Anda sudah ikutin leader Anda berapa lama? Anda sudah ikuti jejak orang sukses berapa lama? Anda sudah baca buku positif udah berapa lama? Dan apa hasilnya gitu? Dan bukan apa hasilnya sih, saya nggak nanya apa hasil. Udah ketahuan hasilnya gitu loh. Anda sudah berdoa, Anda sudah ikhtiar, hasilnya apa? Hasilnya apa? Belum berhasil, benar nggak? Kata leader suruh kerja keras, Anda sudah kerja keras, tapi nggak berhasil. Kata leader suruh ikut training system, Anda sudah ikut training system, uang sudah habis. Anda sudah datang ke Jakarta mungkin, Anda sudah datang ke luar kota mungkin, bahkan ke luar negeri untuk ikut sebuah sistem. Tapi nggak berhasil. So, pertanyaan saya adalah, Anda mau terus melakukan hal yang sama untuk mendapatkan 100 juta per bulan? Mau melakukan hal yang sama? Mau gitu terus? Nggak capek? Nggak stres? Nggak lelah Anda ikut itu? Dan sekarang Anda lihat orang di depan Anda gitu loh. Apapun bisnis Anda. Ini yang pertama kali saya lakukan waktu dulu saya kerja di BRI. Saya sharing ya, saya waktu kerja di BRI, saya tanya sama orang yang sudah lama yang sudah lebih lama dari saya, yang selevel sama saya. Saya tanya, udah berapa lama? 5 tahun. Sorry, dia lebih lama dari saya. 7 tahun apa 8 tahun gitu. Waktu itu gaji saya 5,6 juta. Sudah 5,6 juta. Sudah berapa lama di BRI? 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Income-nya berapa? Saya nanya. Dengan jabatan yang lebih tinggi, dengan kepintaran yang dia jauh lebih tinggi dari saya, dia lebih pintar dari saya, dia apa dan segala macam. Begitu saya tanya, income-nya berapa? Income-nya baru sekitar 10-11 juta. Saya waktu itu baru 2 tahun, dia sudah masuk ke tahun ke-6 apa tahun ke-7 gitu. Saya baru 2 tahun saat itu. Saya masuk ke 3 tahun setengah. Saya lupa 3 tahun setengah waktu itu 2012 ya, 3 tahun setengah. Dari situ saya bilang bahwa enggak bisa nih gue gini terus. Maksudnya apa? 5 tahun lagi kalau saya berada di sini, income saya segitu. Dan kalau income saya segitu ya nggak bisa. Saya butuh income lebih besar daripada itu. Akhirnya apa? Saya nggak bisa kerja di perusahaan ini terus. Kerja kantoran terus nggak bisa. Akhirnya saya keluar. Dan begitu saya keluar, apakah saya langsung mendapatkan income 100 juta per bulan? Enggak. Drop hancur saya. Dus. Kenapa hancur? Karena saya nggak punya mentor. 1, saya nggak punya mentor. 2, saya nggak punya tools. Dan 3, saya tidak punya komunitas. Apa yang saya lakukan? Saya mau jadi trainer saat itu. Saya ikut sekolah trainer. Dan uang tidak datang. Mungkin, saya mikirnya, mungkin saya kurang belajar. Kurang belajar apa? Belajar public speaking. Bagaimana caranya ngomong di depan umum. Bagaimana caranya memberikan training kepada orang. Saya ikut belajar public speaking. Dan uang tidak datang. Mungkin materi saya cakadut. Oke, saya ikut training lagi. Bagaimana caranya membuat materi training. Itu ada trainingnya. Trainingnya 24 juta. Dan uang tetap tidak datang. Saya ikut training apa? Saya pakai Feng Shui saat itu. Ngerombak kantor, bayar sekian juta. Dan uang tidak datang. Saya bayar digital marketing. 40 juta bayar digital marketing. Dan uang tidak datang. Saya belajar cara ini, itu, cara ini, cara itu, cara ini, cara ini. Dan uang tetap tidak datang.
Terus apa yang membuat uang datang? Atau frekuensi. Kalau Anda ikutin terus sistem Anda yang sekarang tidak membuat Anda, bukan tidak, yang sekarang belum membuat Anda mencapai income 100 juta per bulan, pertanyaan saya, Anda mau ikut terus? Atau Anda mau ikut sistem yang lain gitu loh. Coach, tapi leader saya berhasil, coach, dapat income ratusan juta. Itu leader Anda. Faktanya Anda belum. Nangkep nggak? Jelas ya? So, Anda mesti sadari bahwa Anda menjalankan sistem itu nggak jalan. Ini namanya truth telling. Ketika Anda sudah nulis, dan Anda sudah komen, Anda sudah menceritakan tentang kejujuran Anda sudah berkata jujur bahwa Anda sudah lepas dari satu blocking tentang kekayaan. Benar ya? Kenapa? Karena Anda sudah jujur sama diri Anda gitu loh. Anda sudah lepas blocking dari satu kekayaan. Kenapa? Karena udah jujur bahwa sistem ini nggak berhasil untuk saya, bukan untuk orang lain. Untuk orang lain berhasil, tapi untuk saya nggak berhasil gitu loh. Nangkep? Frekuensinya nggak sesuai saya. Saya selalu, setiap kali saya ngajar di sebuah organisasi, pertanyaan saya adalah, siapa yang sudah kenal saya lebih dari 1 tahun? Banyak orang ngacung. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana kondisi Anda? Tahun lalu ketemu saya, dan tahun ini ketemu saya. Masih sama? Anda sudah ngikutin semua sistem Anda ikutin, baca bukunya, trainingnya, presentasinya, ininya, segala macamnya. Apa hasilnya? Nggak ada. Bukan nggak ada, nggak signifikan hasilnya. Enggak, saya nggak bilang nggak ada. Saya ulangi ya, saya ralat. Hasilnya tidak signifikan. Income-nya naik turun gitu loh. Toh 100 jutanya belum dapat. Terus masih mau diikutin. Please sadar gitu loh. Anggap ya. Jelas ya? Saya sudah pernah berada di sana. Saya sudah pernah berada di sana. Saya sudah keluar dari sana. Yuk ikut. Kalau Anda stres dengan impian Anda, kalau Anda stres dengan income Anda, saya tahu rasanya. Kalau Anda sulit menghasilkan uang 10 juta aja, Anda sulit menghasilkan uang, saya tahu rasanya. Kalau Anda sulit menghasilkan uang 25 juta, Anda sulit menghasilkan uang 25 juta, saya tahu rasanya. Anda sulit menghasilkan uang 50 juta, saya tahu rasanya. 100 juta, saya tahu rasanya. Kenapa? Karena saya pernah melewati itu gitu loh. Saya pernah menjalankan berbagai macam cara, berbagai macam strategi, dan gak dapet. So, masalahnya bukan di sana gitu loh. Oke, terus pertanyaan adalah, dari mana uang datang? Saya sudah belajar cara presentasi, cara membangun training, cara orang supaya ikut training saya, uangnya nggak datang. Uangnya nggak datang. Supaya orang ikut training saya yang offline, supaya orang nggak bosan gitu loh ikut training saya. Dan uang tetap nggak datang. Saya belajar cara membuat ice breaking, uang nggak datang. Ada lagi orang yang bilang, jadi trainer itu mesti keren, mesti bikin vlog. Sekarang lagi zamannya vlog. Orang mesti nge-vlog, trainer tuh mesti nge-vlog ini tuh dan segala macam. Saya bikin vlog beberapa waktu yang lalu, 1-2 tahun yang lalu saya bikin vlog. Makanya kalau Anda lihat YouTube saya, vlog saya tuh yang lama, rambut saya masih botak, masih pakai jas, masih keren dan segala macam. Sekarang Anda lihat saya, enggak. Karena saya melakukan itu, uang nggak datang gitu loh. Orang bilang trainer mesti punya website. Saya bikin website mahal, 20 juta, 30 juta saya bikin website. Website-nya macam-macam. Wah, bagus, artistik ini dan segala. Uang nggak datang. Saya bikin apa lagi ya? Belajar public speaking, belajar ini, belajar itu. Oh, saya bikin artikel. Katanya trainer harus nulis. Karena trainer bikin artikel supaya kita dikenal orang. Dan uang tetap tidak datang. Sampai sini jelas ya? Dan ketika uang tidak datang, yang salah siapa? Nggak tahu ya siapa yang salah. Kok suara saya jadi kecil? Padahal ini nempel loh. Sebentar. Jelas nggak suara saya? Kenapa uang nggak datang? Ternyata frekuensi saya sama uang berbeda gitu loh. Frekuensi saya sama uang berbeda. Karena bukan caranya, tapi frekuensinya. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda adalah, dari mana
uang datang? Dari mana uang datang? Dari mana uang datang? Coba tulis. Dari mana uang datang? Ayo jawab. Dari mana uang datang? Selama ini kita berpikir bahwa uang itu datang dari jualan. Uang itu datang dari sini, uang itu datang dari situ gitu. Uang itu datang dari orang lain. Itu udah banyak yang udah tahu ya. Anda berarti Anda ngikutin video saya pertama yang kedua ya. Dari mana uang itu? Uang datang tuh dari orang lain gitu loh. Uang datang dari orang lain, uang datang dari rekening orang lain. Uang datang dari bank orang lain. Uang datang dari kantong orang lain gitu loh. So, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah lihat sekeliling Anda gitu loh. Ini saya kasih tau kuncinya, nih. Ini Anda nggak akan dapetin ini dimanapun. Mungkin Anda pernah dapat sih, tapi Anda nggak akan pernah dapat. Catat nih. 1, orang tidak peduli seberapa hebat Anda. 2, orang tidak peduli seberapa pintar Anda. 3, orang tidak peduli seberapa bagus produk Anda. Yang orang pedulikan apa? Yang orang pedulikan adalah lu bisa bantu gua apa? Lu bisa bantu gua apa? Produk lu bisa membuat gua jadi apa? Lu bisa bagaimana? Itu yang orang peduliin. Jelas ya? Pertanyaan adalah, setelah Anda peduli sama orang lain, apakah uang datang terhadap Anda? Setelah Anda peduli dengan orang lain, apakah uang datang sama Anda? Jawabannya belum tentu uang datang kepada Anda. Kenapa? Saya baca catatan saya ya. Karena frekuensi Anda nggak sama. Jelas ya? Frekuensi Anda nggak sama. Contoh, dokter. Semua orang ketika sakit mencari dokter. Dokter apapun. Mau dokter spesialis, mau dokter umum. Mau nyari tabib kek, mau nyari ini kek, mau nyari itu kek, segala macam kek. Pokoknya Anda akan cari orang lain. Oke, dokter. Pertanyaan saya, apakah semua dokter itu kaya? Jawabannya pasti enggak. Buktinya ada dokter yang kaya raya, ada dokter yang biasa aja, ada dokter yang sepi dari pasien. Padahal dia bisa membantu orang lain. Tapi kenapa dia nggak kaya? Anda pernah berpikir nggak sih, kalau Anda itu jualan sebuah produk yang dibutuhkan banyak orang? Pernah mikir gitu nggak? Contoh nih, Anda jualan asuransi. Semua orang butuh asuransi. Betul nggak? Tapi kenapa nggak semua orang beli asuransi? Anda jual produk pelangsing. Saya nggak bilang semua orang. Banyak orang pengen badannya langsing. Tapi kenapa nggak banyak orang beli sama Anda? Anda jualan apa lagi? Anda jualan suplemen kesehatan. Anda jualan alat kesehatan. Atau apapun juga. Semua orang pengen sehat. Betul nggak? Tapi kenapa nggak semua orang beli? Kenapa? Nggak sefrekuensi. Jelas ya? Nggak sefrekuensi gitu. Oke, pertanyaan yang serius. Pertanyaan serius adalah nih. Pertanyaan saya adalah, butuh waktu berapa lama untuk mengirimkan uang kepada orang lain? Untuk transfer uang, butuh waktu berapa lama? Kan tadi kita sudah setuju ya, bahwa uang datang dari orang lain. Dan kita juga sudah setuju bahwa uang datang dari rekening orang lain. Pertanyaan adalah, berapa waktu yang dibutuhkan
oleh uang untuk berpindah dari satu rekening ke rekening orang lain. Berapa waktu yang dibutuhkan? Coba, saya bisa jawab. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk uang berpindah dari satu rekening ke rekening orang lain? Butuh waktu berapa lama? Saya tunggu jawabannya. Sangat cepat itu berapa lama? Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh uang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? 5 detik? Kurang dari 10 detik? 2 menit? 1 menit? Ayo, berapa lama? 1 menit? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 15 menit. Anda mau tahu jawaban jujurnya nggak? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Anda bisa cek dari Google. Anda bisa cek ke Google. Jawabannya adalah kurang dari 1 detik. Uang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jelas? Kurang dari 1 detik. Uang bisa berpindah. Cekrek, serut, pindah dari satu rekening ke rekening yang lain, dari satu rekening ke rekening yang lain, dari satu rekening ke rekening yang lain. Pertanyaan saya, dari mana uang berpindah? Sebenarnya uang yang berpindah itu apanya? Uangnya, yes. Apakah fisiknya berpindah? Enggak, uang berpindah bukan fisiknya, tapi apanya? Apanya yang berpindah? Frekuensinya yang berpindah. Maksudnya frekuensi yang berpindah itu bagaimana? Maksudnya frekuensi yang berpindah adalah, begitu Anda pegang handphone Anda, ceritanya ini handphone nih, remote AC, ceritanya ini handphone nih, Anda masuk ke salah satu mobile banking. Anda tinggal masukin nomor rekening, setelah itu Anda klik transfer, ceklek, begitu Anda klik transfer, detik itu juga, itu sudah nyampe. Sudah nyampe di mana? Sudah nyampe di rekening teman Anda. Pertanyaan saya, apakah uangnya berpindah? Physically, apakah fisik uangnya berpindah? Jawabannya enggak. Bukan fisiknya yang berpindah, benar nggak? Tapi apa yang berpindah? Yes, frekuensinya yang berpindah. Jadi yang berpindah apanya? Yang berpindah adalah frekuensinya yang berpindah dari satu rekening ke rekening yang lain. Karena kodenya berpindah. Sampai sini jelas ya? Karena kodenya yang berpindah. Ada kode. Nomor rekening itu kode. Kalau Anda paham tentang IT, Anda bahwa perpindahan itu hanya dari nominal. Nominalnya berpindah. Dan yang berpindah adalah frekuensinya. Artinya hanya dalam 1 detik saja frekuensi sudah berubah. Dan pertanyaan saya selanjutnya adalah, Anda tahu nggak perputaran uang setiap harinya berapa? Perputaran uang setiap hari di dunia transfer. Dunia transfer, bukan dunia cash. Dunia cash itu maksudnya Anda belanja ke Indomaret, Anda bayar cash. Nah, itu ada cash. Oke? Atau Anda ke Indomaret, Anda bayar pakai Flash, Anda bayar pakai e-money, Anda bayar pakai kartu Alfa dan segala macam. Anda bayar pakai GoPay. Ini tuh itu semua digital. Artinya apa? Yang berpindah adalah frekuensinya. Jelas ya? Ketika yang berpindah frekuensinya, artinya saya lupa angkanya berapa, tapi Anda boleh cek perputaran uang di dunia selama 1 hari. Oke, kejauhan lah kalau ngomongin di dunia. Perputaran uang di Indonesia selama 1 hari. Berapa miliar dan bahkan berapa triliun. Perputaran uang 1 hari. Uang muter ya. Dari satu rekening ke rekening yang lain, dari supplier ke ini, dari ini ke ini. Wah, segala macam. Customer, gaji, itu dan segala macam. Muter. Perputarannya berapa? Miliaran bahkan triliunan setiap hari. Sampai sini jelas ya. Orang ditransfer gaji. Sekarang nggak kayak dulu. Lu ngantri gaji dikirimin pakai amplop. Kayak zaman orang tua saya. Nggak begitu. Sekarang orang gaji terima di handphone. Jam 12 malam udah dapat. Kalau Anda yang gajian, Anda yang terima bonus hari Kamis kah atau hari Senin kah bonus Anda. Begitu Anda terima bonus Anda sudah masuk ke rekening. Sampai sini jelas ya. Bukan fisik yang berubah tapi frekuensinya yang berubah. Artinya setiap detik ada uang yang berpindah. Sampai sini jelas. Artinya, karena ada uang yang berpindah, artinya ada frekuensi yang masuk keluar dari tubuh Anda. Srung. Kalau Anda pulang dari sini, selesai acara saya, selesai live ini, Anda nonton film Lucy. Anda akan melihat bahwa frekuensi itu punya warna, dan frekuensi itu ada kodenya. Oke, miliaran triliunan. Susu ini berpindah nih. Dan mata manusia tidak diciptakan untuk melihat frekuensi.
Oke, sehingga ketika mata manusia tidak bisa melihat frekuensi, Anda nggak bisa melihat perpindahan. Anda sekarang punya handphone kan? Anda sekarang ada wifi, ada infrared, ada bluetooth dan segala macam. Mata kita nggak bisa melihat sinyal itu. Ada radio, mata kita nggak bisa melihat sinyal radio. Kenapa? Karena Allah menciptakan mata kita bukan untuk melihat warna frekuensi. Ada beberapa orang yang bisa melihat itu, tapi secara kasat mata kita nggak bisa kelihatan. Kalau Anda bisa melihat itu, Anda akan melihat bahwa ini penuh dengan warna nih. Terus. Artinya apa? Artinya banyak uang, frekuensi uang melewati tubuh Anda. Serus, berpindah. Pertanyaan saya adalah, mengapa uangnya tidak berhenti di Anda? Sampai sini jelas. Perputaran uang yang triliunan dalam satu hari di Indonesia, mengapa nyampe ke Anda hanya ratusan ribu? Mengapa nyampe ke Anda hanya sekian juta setiap bulan? Mengapa hanya 7,5 juta? Mengapa hanya 2,5 juta? Mengapa hanya 3 juta? Mengapa hanya 12 juta? Mengapa hanya 25 juta? Padahal setiap hari perputaran uang triliunan di Indonesia. Anda boleh lihat, cek perputaran uang di Shopee, perputaran uang di Lazada, perputaran uang di Tokopedia, perputaran uang di Bukalapak. Itu setiap harinya ngeri perputarannya. Pertanyaan saya adalah, kenapa nggak sampai di Anda gitu loh? Bener jawabannya. Jawabannya apa? Karena lu nggak sefrekuensi. Sampai sini jelas nggak maksudnya? Anda jelas nggak maksudnya? Karena Anda nggak sefrekuensi sama uang gitu loh. Iya, uangnya nggak dapet, bos. Jadi karena uangnya nggak dapet, masalahnya nggak selesai. Semua berawal dari karena Anda tidak sefrekuensi, karena uangnya nggak dapat, uangnya nggak selesai. Masuk si coach, uangnya ke rekening saya, iya, keluar masuk sebentar, habis itu keluar lagi. Cash flow, pagi cash, siang flow. Nggak dapat gitu loh. Ada satu hukum yang sangat menarik. Saya belajar lagi dari guru saya. Hukumnya adalah the law of proportional return. Saya ulangi sekali lagi. The law of proportional return. Uang akan datang kepada Anda ketika Anda menghargai uang. Kalau Anda nggak menghargai uang, uangnya nggak datang. Ingat ya, ini pertanyaannya Bu Sonya loh. Kenapa kita bisa nggak sefrekuensi sama uang, Coach? Karena Anda tidak menghargai uang. Uang akan datang kepada orang yang, catat. Satu, uang akan datang kepada orang yang, satu, menghargai uang. Dua, grounded. Tiga, calm. Calm itu tenang. 4, presence. Dan yang kelima adalah orang yang menginvestasikan uangnya untuk dirinya sendiri. Bahwa uang akan datang. Kalau Anda tidak melakukan itu, uang tidak akan datang. Saya ulangi ya. 1, uang akan datang kepada orang yang, 1, menghargai uang. 2, feeling grounded. Grounded itu membumi, rendah hati. 3, orang yang calm atau tenang. 4, orang yang presence. Presence adalah hadir sekarang, hidup di masa sekarang. Tidak hidup di masa lalu, tidak hidup di masa depan. Nggak memikirkan masa lalu, nggak memikirkan masa depan, tapi hidupnya saat ini. Dan yang kelima adalah orang yang menginvestasikan uangnya untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa, Coach? Orang yang menginvestasikan uangnya untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah orang yang menikmati uangnya.
Berapa banyak orang mendapatkan uang tapi dia tidak menikmati uangnya? Jelas ya? Berapa banyak orang yang punya uang tapi dia lebih banyak porsinya membayar hutang atau tagihan. Artinya dia tidak menikmati uangnya gitu loh. Sampai sini jelas. Dia nggak menikmati uangnya. Ketika dia tidak menikmati uangnya, uang nggak bakalan datang. Itu cara Anda menjaga frekuensi Anda tentang uang. Sampai sini jelas nggak? Oke. Sekarang kita masuk sesi pertanyaan. Ada pertanyaan. Tadi busonya lo nanya apa ya? Saya lupa ya. Busonya. Coba dijawab. Ibu tadi nanya apa ya? Sama saya. Saya lupa ya tadi. Ada pertanyaan nggak? Yuk, saya buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau nanya? Ada pertanyaan? Kalau utangnya masih banyak, coach, lunasin lah, Bu. Bagaimana? Utangnya masih banyak, ya lunasin lah. Jangan dipikirin. Bayar. Apa yang dimaksud dengan menghargai uang? Yang dimaksud dengan menghargai uang adalah Anda menjaga uang itu dengan baik. Oh iya, memperluas zona nyaman. Terus saya catat dulu ya, memperluas zona nyaman. Bagaimana cara Anda menghargai uang? Caranya adalah Anda menghargai uang. Gimana sih kalau misalkan Anda menghargai manusia tuh gimana? Kalau Anda menghargai orang tuh gimana? Anda menghargai orang lain seperti Anda menghargai uang gitu loh. Gini menghargai uang nih. Buat Anda yang pernah keluar negeri, kemanapun Anda pergi, keluar negeri, kalau Anda bawa mata uang asing, Anda bawa uang mata uang asing. Bawa dolar Singapura, dolar Hong Kong, bawa yen, bawa real, bawa ini dan segala macam. Pertanyaan saya, apakah Anda memperlakukan uang mata uang asing sama seperti Anda memperlakukan uang rupiah? Enggak, Pak? Kalau Anda punya dolar nih. Anda naruh dolarnya kayak naruh rupiah nggak? Kalau naruh rupiah kan ada bejek-bejek, bener nggak? Bejek-bejek tuh apa ya? Naruh rupiah tuh ada bejek-bejek. Anda kantongin aja. Coba Anda naruh dolar. Waduh, kelipet aja kagak boleh. Bener nggak? Artinya apa? Anda menghargai uang dolar. Anda bawa euro. Anda bawa pound sterling. Anda bawa dolar Singapura. Anda bawa real. Anda pasti jagain itu. Jangan sampai kelipet. Kalau kelipet nilainya turun. Tapi kalau uang rupiah, lu bejek-bejek. Diambil. Orang tidak menghargai rupiah. Makanya rupiah nggak datang. Jelas ya? Itu dia tidak boleh menghargai. Yang kedua, itu yang tidak boleh menghargai. Kayaknya banyak nanya semua. Saya jelasin semuanya deh. Itu maksudnya menghargai uang. Yang kedua adalah, tadi apa yang kedua? Yang kedua adalah, mana catatan gua nih? Loh kok hilang? Yang kedua adalah calm. Calm itu tenang. Maksudnya tenang itu apa sih? Maksudnya tenang adalah Anda nggak gerasak-gerusuk gitu loh. Tenang itu adalah Anda tidak takut kehilangan uang. Itu namanya Anda tenang. Anda nggak takut kehilangan uang, Anda tenang. Anda yakin Anda dapat uang, Anda yakin bahwa rezeki itu ada, Anda yakin bahwa kalau memang rezeki nggak akan kemana, itu Anda tenang. Nggak gerusak-gerusuk yang, follow up, pokoknya gimana caranya harus closing. Kenapa? Karena ada yang nagih. Siapa yang nagih? Yang nagih leader. Tanya sama leadernya, leader lu nagih mulu, lu kayak bos tukang ojek aja gituin. Kalau nagih mulu, jelas ya? So, tenang adalah Anda nggak takut kekurangan uang, Anda sudah yakin bahwa rezeki ini sudah Allah yang ngatur, Anda sudah yakin bahwa uang akan datang. Kenapa? Karena Anda sudah sefrekuensi sama uang. Itu yang kedua, tenang. Yang ketiga adalah presence. Presence adalah Anda hidup saat ini. Maksudnya hidup saat ini tuh begini loh. Kenapa saya kemarin beberapa waktu lalu waktu saya ke Jepang, saya membahas tentang masalah liburan. Begitu saya membahas masalah liburan adalah Anda liburan, jangan mikirin, jangan tunggu dapat reward. Liburan jangan tunggu
Tunggu hari tua. Liburan jangan nunggu uangnya banyak. Liburan jangan nunggu hutangnya lunas. Liburan jangan nunggu punya deposito banyak. Kenapa? Karena kalau Anda nungguin itu nggak bakal liburan. Kenapa? Kenapa? Karena masa depan belum tentu terjadi loh. Coach, hutang kan dibawa mati ini itu dan segala macam. Iya. Kalau misalkan hutang Anda 3 miliar. Anda beli rumah hutang Anda 3 miliar. Anda beli rumah utang 3 miliar. Kalau Anda punya utang 3 miliar kan Anda diituin. Diapain? Di asuransi jiwa. Coba aja deh yang punya utang. Di asuransi jiwa nggak? Yang punya utang mobil. Anda bayar asuransi jiwa nggak? Bayar asuransi jiwa. Jadi nggak usah takut gitu loh. Anda mati utangnya lunas kok. Nangkap maksud saya? Anda punya utang apa lagi sih? Anda sudah punya asuransi Anda UP-nya 5 miliar gitu misalnya. Utang Anda 3 miliar, ya sudah selesaikan urusan. Liburan gitu loh, jangan nunda-nunda. Hidup sekarang, karena masa depan itu nggak ada. Jelas ya, masa depan nggak ada, masa lalu nggak ada, yang ada masa sekarang. So Anda mesti hidup di masa sekarang, jangan fokus ke masa depan. Nanti buat anak sekolah bagaimana, buat ini bagaimana, buat itu bagaimana, buat ini bagaimana. Belum tentu ada umur panjang. Kenapa ya? Belum tentu ada umur panjang, jelas. Itu yang bertanya. Kalau misalkan lebih banyak melunasi hutang dulu, nggak bisa. Anda melunasi hutang dulu, nggak bisa. Porsinya mesti pas. Kalau cicilan Anda lebih besar dari 30%, pasti keuangan Anda berantakan. Anda income 10 juta. Tagihan bulanan nyicil 3 juta. Habis pasti. Maksimal tuh 30% cicilan. Jelas ya? Oke. Hidup di masa sekarang. Terus yang ketiga grounded. Grounded itu apa sih? Grounded itu membumi. Membumi itu maksudnya Anda stay cool, Anda tidak sombong, Anda rendah hati, Anda santai. Jelas ya? Anda santai. Anda nggak sombong. Nggak menganggap orang, ya income gue lebih gede. Enggak. Anda grounded. Feeling grounded itu ngerasain membumi. Anda tenang. Relax. Nggak peduli apa kata orang. Membumi. Itu grounded. Nah, investasi sama diri sendiri adalah ya Anda happy dengan diri Anda sendiri, gitu. Jelas ya? Oke. Sebentar. Oke, jelas ya? Grounded. Oke, saya akan bahas pertanyaannya Bu Sonya yang mengatakan bahwa, Coach, bagaimana caranya memperluas zona nyaman? Oh iya, mikrofon. Zona nyaman itu jangan keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda keluar dari zona nyaman, ngapain? Udah nyaman kok keluar. Udah enak loh itu. Ngapain keluar? Suruh leader saya, Coach, keluar dari zona nyaman. Leader Anda pasti nggak mau suruh keluar dari zona nyaman. Jadi bagaimana cara memperluas zona nyaman? Cara memperluas zona nyaman adalah dengan menikmati zona nyaman Anda, lalu lakukan apa yang membuat Anda happy. Lakukan apa yang membuat Anda happy. Lakukan zona nyaman itu. Kenapa? Karena Anda bisa menghasilkan uang dengan melakukan hal yang Anda suka. Jelas ya? Anda tidak harus sengsara kok untuk menghasilkan uang. Anda tidak harus berjuang kok untuk menghasilkan uang. Anda tidak harus berdarah-darah kok untuk menghasilkan uang. Gitu loh. Jelas ya? Anda sudah nyaman gitu loh. Saya nyaman nih ngajar, berbagi, sharing begini nih saya nyaman. Ada 284 orang yang nonton live ini. Saya nyaman gitu loh. Meskipun mungkin gak semuanya komen. Saya nyaman, saya happy, ya saya lakukan ini gitu loh. Nah, apa ya? Udah nyaman kok keluar, ngapain sih cari perkara? Jangan cari perkara. Catat, masalah muncul karena ada salah.
Saya ulangi ya. Masalah muncul karena ada salah. Kalau nggak ada salah, cuma nggak ada salah. Masalah muncul karena ada salah. Plus salah. Kalau nggak ada salah, hanya ada Tapi persoalan selalu ada gitu. Persoalan akan selalu ada, tapi masalah karena ada salah, makanya timbul masalah. Contoh begini nih. Anda pernah kalau misalkan ada pertandingan, Anda main apapun gitu ya. Pertandingan bola kayak, pertandingan bulu tangkis kayak, basket kayak, apapun itu Anda bertanding nih. Anda masuk babak audisi. Oh, sekarang lagi rame ini nih, apa namanya? Asia's Got Talent. Saya sering nonton juga tuh Asia's Got Talent, sudah sampai semifinal. Asia's Got Talent atau America's Got Talent. Nah, kalau Anda join America's Got Talent atau Asia's Got Talent, Anda ikut sebuah pertandingan, Anda masuk audisi, Anda masuk babak penyisihan. Kalau Anda menang, ada persoalan di depan. Jelas ya? Anda menang, ada di depan. Di depan tuh ada persoalan. Persoalan apa? Karena ada penantang di depan. Jelas ya? Sudah ada penantang. Kalau Anda kalah, selesai lu pulang, tereliminasi. Jelas ya? Selesai berkembang, Anda pulang gitu. Tapi kalau Anda menang, masuk perlapan final. Anda menang, sudah ditunggu penantang. Artinya begitu Anda menang, ada masalah. Ada persoalan. Ada tantangan, karena Anda menang. Masuk perlapan final, menang, Anda masuk perempat final. Tantangan lagi. Sudah ada penantang lagi. Setelah itu, perempat final, Anda masuk semifinal. Semifinal itu perempat final ya. Sudah masuk semifinal, Anda masuk final. Begitu Anda masuk final, Anda menang juara 1, akan ada penantang lagi gitu. Tapi kalau Anda kalah, selesai. Artinya apa? Artinya kalau Anda mencari sesuatu, Anda mencari pertumbuhan, bukan mencari pertumbuhan, Anda mencari persoalan, persoalan akan terus ada. Jelas ya? Persoalan tidak akan terus apa? Nanti saya jawab pertanyaan semuanya ya. Saya lagi jelasin ini dulu nih. Persoalan akan tetap ada gitu loh. Contohnya persoalan tuh apa sih? Contoh nih, orang S1 udah lulus. Ngambil S2, kan cari persoalan. Emang masuk S2 enak? Kan nemu soal. Pusing lagi. Aduh, pusing gua. Tesis. Aduh, pusing gua. Pertanyaan begini. Halo, ini gua begini dan segala macam. Sampai sini jelas. Anda jadi persoalan gitu loh. Anda sudah enak di zona nyaman. Kok cari persoalan keluar dari zona nyaman nih, gimana sih? Anda hidup nyari nyaman gak? Nyari nyaman kan? Terus kok keluar? Perbesar zona nyamannya. Dengan melakukan apa yang Anda nyaman, tapi menghasilkan. Coach, kalau tadi ada pertanyaan tuh, saya lupa siapa ini. Coach, kalau saya apa yang membuat saya nyaman, itu tidak menghasilkan, Coach. Ya mikir, berpikir kreatif. Bagaimana caranya supaya yang Anda lakukan itu nyaman dan menghasilkan gitu loh. Berpikir kreatif. Tadi banyak yang bilang juga, Coach, katanya kalau mau bertumbuh keluar dari zona nyaman, baca postingan gue di Instagram. Jangan percaya, itu jebakan Batman kasarung. Jangan percaya. Jelas ya? Jangan mau dibohongin, saya bilang sama jebakan Batman. Katanya harus bertumbuh keluar dari zona nyaman. Enggak. Kalau zona nyamannya males, Coach, berarti lu bukan zona nyaman, zona males namanya. Jelas ya? Namanya zona males. Bukan zona nyaman. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak?
Siapa yang mau bertanya? Atau siapa yang pertanyaannya belum saya jawab? Siapa yang pertanyaannya? Coach, apakah uang bisa dipanggil? Lu kata jin dipanggil, nggak bisa. Uang nggak bisa dipanggil, uang bukan jin. Kreatif bisa muncul bisa bila endorfin berlimpah, ya betul. Perkuat frekuensi proses kenyamanan, ya good, betul. Itu lutung kasarung, itu lutung kasarung. Bukan Batman kasarung. Jadi ketahuan dia umur berapa. Utangnya gini loh, Bu Sonya tadi kayaknya udah saya jawab deh Ibu pertanyaannya. Untuk menginvestasikan uang untuk diri sendiri salah satu, tapi uang lebih banyak melunasi hutang. Uh, Pertanyaan saya, utangnya bisa lunas dalam waktu dekat? Sorry. Pertanyaannya Bu Sonya, utang Anda bisa lunas dalam waktu dekat nggak? Kalau utang Anda tidak bisa lunas dalam waktu dekat, ya mau sampai kapan begitu Bu? Nanti kalau Anda kurang piknik, Anda nggak kreatif loh. Saya kemarin begitu di Jepang, sambil saya jalan-jalan, saya happy ke sana, istri saya buka just tip dan dia juga dapat banyak duit di sana. Saya menemukan ide-ide untuk apapun yang saya lakukan gitu loh, untuk bisnis saya gitu. Jelas ya? Jadi Anda mesti happy. Utangnya jangan dibayar banyak-banyak gitu loh, Bu. 50% buat bayar utang, aduh itu udah pasti kacau Bu hidupnya. Pasti kacau hidup Anda. Jadi apa yang harus dilakukan Bu Sonya? Yang harus dilakukan adalah Anda naikin income-nya. Saya nggak tahu ini Bu Sonya yang di grup Money Map bukan ya? Atau Bu Sonya beda lagi nih? Kalau Anda belum ikut Money Map, Anda ikut Money Map, naikkan income Anda 50%. Naikkan income Anda. Itu yang harus Anda lakukan. Gimana caranya? Gampang, join Money Map aja udah beres. Tentang menyamakan frekuensi. Tadi udah saya jawab menyamakan frekuensi yang 5 itu loh. Beda frekuensi uang dengan frekuensi kekayaan. Uang itu Anda mesti netral, kaya itu Anda mesti dirasain. Uang gak bisa datang kalau Anda berharap. Gak bisa. Uang tidak akan datang ketika Anda merasa butuh tentang uang. Gak datang uangnya. Uang itu mesti netral. Tapi kalau kekayaan, Anda mesti uh, Anda mesti happy. Rasanya mesti dirasain. Kekayaannya mesti dirasain. Itu yang harus Anda lakukan. Jelas ya? Asuransi termasuk menghargai diri sendiri dan investasi nggak, Coach? Kagak lah. Asuransi kok menghargai diri sendiri, pengeluaran itu. Coach, kalau uang yang dipinjam orang, apakah termasuk tidak, Coach, kalau uang yang dipinjam orang, apakah tidak termasuk menghargai uang? Kalau Anda bisa bantu dia, bantu. Frekuensi dengan uang. Endorfin apa ya? Endorfin itu hormon untuk bikin kita happy. Coach, apakah frekuensi pengaruh dengan energi di sekitar? Sangat berpengaruh. Kreativitas membuat sesuatu yang bisa merasa nyaman. Ya betul. Gimana caranya biar dapat uang dan uangnya nggak pergi? Satu frekuensi, Bu Maya. Cara mengaplikasikan uang sefrekuensi dengan uang. Oke, sudah saya jawab semua ya. Kalau udah saya mau nanya lagi nih. KPR gimana, Coach? Ya Anda kalau KPR ya sudahlah, bayar aja sedikit gitu. Bayar, makanya naikin income-nya. Jadi sebenarnya masalahnya adalah bukan seberapa banyak hutang Anda, masalahnya itu bukan itu gitu loh. Saya lihat orang banyak pusing dengan hutang ya. Anda punya hutang, mungkin Anda punya cicilan 3 juta, 15 juta, 10 juta, cicilan rumah 1,5 juta, 3,5 juta, 7,5 juta cicilan rumah Anda. Masalahnya adalah bukan seberapa banyak hutang Anda. Jelas? Tapi seberapa banyak income Anda gitu loh. Anda punya cicilan 15 juta, kalau income Anda 200 juta nggak ada masalah itu. Tapi Anda punya masalah ketika cicilan Anda 2 juta, income Anda 3 juta, itu Anda punya masalah. Jelas ya, jadi bukan seberapa besar hutangnya, tapi seberapa besar income Anda. Jelas ya. Tuh, Bu Iva Hanifah Melody. Lihat tuh, income-nya naik 100% dari ikut Money Map. Sadis. Asuransi bukan investasi, Coach. Bukanlah, sejak kapan asuransi jadi investasi? Unit link. Enggak. Unit link yang investasi, bukan asuransinya. Asuransi itu bukan investasi. Unit link yang investasi. Kalau asuransi Anda nggak ada unit linknya, nggak jadi investasi. Kalau nggak salah sih gitu. Jelas ya?
Oke, gantian sekarang saya nanya ya. Saya nanya lagi nih. Udah siap saya tanya belum? Pertanyaan saya adalah, Anda kan pengen punya income 100 juta, betul ya? Dan Anda sekarang sudah tahu bagaimana cara mengaksesnya. Dan tadi sudah ada teman-teman yang menjawab Anda kapan pengen 100 jutanya. Ada yang bilang akhir bulan, ada yang bilang akhir tahun, ada yang bilang awal tahun 2020, ada yang bilang nanti habis lebaran, 3 bulan lagi, ini, itu, dan segala macam. Pertanyaan saya adalah, siapa di antara Anda yang mau mempercepat income 9 digit? Kalau Anda mau, katakan mau. Siapa di antara Anda yang mau punya income 9 digit ditarik dengan jangka waktu yang lebih cepat? Kalau mau, bilang mau. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, siapa di antara Anda yang ingin memperbesar frekuensi kekayaan Anda? Anda sudah dapatkan income-nya, Anda sudah narik income-nya. Contohnya gini loh. Saya mesti begini, saya giniin dulu ya. Ini benda, dan Anda punya magnet. Contohnya ini magnet nih. Ini menarik Anda. Anda magnet, dan Anda punya impian di sini. Jelas ya? Anda punya impian di sini. Nah, magnet Anda belum bisa nangkep uang 100 juta per bulan karena magnet Anda belum besar, sehingga Anda nggak bisa narik gitu loh. Jelas ya? Dan sekarang gimana caranya supaya narik income 100 juta per bulan? Anda mesti memperbesar magnet Anda. Dan pertanyaan saya adalah, siapa di antara Anda yang mau memperbesar magnet kekayaan Anda? Supaya apa? Supaya Anda bisa lebih cepat menarik impian Anda, melunasi hutang Anda lebih cepat, dan mengakses akselerasi kekayaan Anda. Mau nggak? Kalau Anda mau, Anda butuh 3 hal. Udah siap? Catat ya. Kalau Anda mau, Anda butuh 3 hal. Hal yang pertama. Sudah? Kalau Anda mau, Anda butuh 3 hal. Hal yang pertama adalah, 1, Anda butuh tools. Anda butuh tools. Tools itu alat. Alat yang sudah terbukti, alat sebuah cara untuk menyamakan frekuensi Anda dengan kekayaan, untuk memperbesar frekuensi Anda dengan kekayaan, dan untuk menarik uang dan kekayaan masuk ke dalam diri Anda. 1, Anda butuh tools. Yang kedua, Anda butuh mentor. Mentor apa? Mentor yang bisa ngasih tahu bagaimana cara pakai tools itu gitu loh. Pernah nggak Anda beli tools di internet? Tools Instagram, tools WhatsApp, tools Facebook marketing, tools ini marketing, itu dan segala macam. Pernah nggak Anda beli tools? Terus Anda bingung cara pakainya gimana? Meskipun di sana sudah ada tutorial bagaimana cara pakainya. Pernah nggak? Dan Anda tetap kebingungan. Dan ketika Anda bingung, dan Anda juga jadinya nggak bagus gitu loh. Anda nggak tahu bahwa yang salah di mana gitu loh. Saya sudah pakai tools ini, nggak bisa. Yang salah bagaimana? Ini gimana? Kenapa? Karena nggak ada orang yang bisa ditanya jawab. Nggak ada orang yang bisa ditanya jawab. Nggak ada orang yang bisa membimbing Anda. Nggak bisa ngasih tahu Anda salah apa benar. Nggak bisa, belum pernah melewati itu. Nggak ada mentor yang bisa membimbing Anda gitu loh. Orang siapapun Anda butuh mentor. Saya pun punya mentor. So, Anda butuh mentor. Dalam hal ini adalah, kalau Anda izinkan saya menjadi mentor Anda, untuk membuat Anda mencapai income 9 digit, untuk membuat Anda menarik income 9 digit dalam waktu yang begitu cepat, tidak akhir tahun. Tapi jauh lebih cepat lagi. Untuk membuat Anda memiliki income 9 digit. Anda tertarik nggak menjadikan saya sebagai mentor Anda? Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah,
Anda butuh komunitas. Anda butuh komunitas. Komunitas apa? Komunitas yang sefrekuensi. Mengapa banyak orang sudah belajar sama saya? Contohnya seperti tadi di grup, orang sudah belajar sama saya 2016, 2015, 2017, hidupnya belum berubah. Kenapa? Karena dia nggak masuk ke komunitas. Komunitas dia apa? Dia sudah kita kasih tahu bagaimana cara masuk ke dunia dongeng, dia kita kasih tahu bagaimana caranya menaikkan income 50% setiap bulan, dia sudah kita kasih tahu bagaimana keluar dari jebakan Batman, tapi dia nggak punya komunitasnya. Komunitasnya apa? Dia balik lagi ke komunitas lamanya dia. Komunitas lama yang seperti apa? Yang mengatakan bahwa hidup butuh perjuangan. Sukses harus diperjuangkan. Anda mesti berjuang keras. Anda mesti kerja keras. Kesuksesan harus dibayar harganya. Kita mesti berdarah-darah. Kesuksesan adalah begini. Itu begitu gitu loh. Sampai sini jelas ya? Karena orang itu balik ke komunitas itu. Makanya hidupnya nggak berubah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki komunitas yang sefrekuensi. Komunitas yang sefrekuensi itu siapa sih? Komunitas yang merasa bahwa rezeki itu ditarik. Satu. Dua, komunitas yang percaya bahwa menaikkan income 50% setiap bulan itu mudah. Tiga, komunitas yang tidak hanya saling mensupport. Kalau Anda masuk komunitas, Anda butuh dua. Satu, Anda butuh komunitas yang bisa mensupport Anda. Komunitas support Anda tuh begini loh contohnya. Aduh, saya hari ini lagi sedih. Aduh, saya bingung bagaimana cara saya menghasilkan uang ya. Habis itu yang lain menjawab. Yang lain menjawab apa? Wah, ayo semangat ya. Ayo ini ya. Wah, oke. Sukses ya. Tenang aja, berdoa. Sabar ya. Habis itu gini ya. Udah segala macam. Dung. Habis itu data red. Dan tidak ada yang berubah. Kenapa nggak ada yang berubah? Karena hidupnya gitu-gitu aja. Karena hanya sekedar support, selesai. Itu komunitas satu. Satu lagi ada komunitas yang hanya ngasih tantangan. Tidak pernah ngasih support, tapi pernah ngasih tantangan. Komunitas pertama hanya ngasih support, tidak ngasih tantangan. Komunitas yang kedua hanya ngasih tantangan. Ngasih tantangan dan tekanan. Tekanannya apa? Mana income-nya kok nggak ada? Mana closingannya? Omset udah berapa? Kalau asuransi API-mu berapa? Kalau orang di biru ALP-mu berapa? Omsetmu berapa poin? Inimu berapa? Mana? Kok gitu aja kalah? Percuma ganteng kalau nggak punya duit. Alah, percuma banyak omongan. Nggak hari Minggu kok cuma ditantang, cuma diminta, cuma ditagih. Ada komunitas yang begitu gitu loh. Tapi Anda capek kan di komunitas yang begitu, bener nggak? Anda capek ke komunitas yang begitu. So Anda punya dua-duanya. Nah di komunitas kami adalah Anda mendapatkan dua-duanya. Satu, Anda mendapatkan support. Dua, Anda mendapatkan tantangan. Tantangan apa? Karena orang butuh tantangan. Kalau dia nggak ditantang, dia akan gitu-gitu aja hidupnya. Dia berada dalam zona malas, bukan zona nyaman. Benar. So, kalau Anda masuk ke komunitas kami punya dua. Yang pertama adalah support, yang ketiga adalah tantangan. So, itu tiga hal yang Anda butuhkan. Tadi ada yang nanya, sekilas ada yang nanya. Sekilas yang nanya adalah, Coach, kalau kita di multi level atau di asuransi, bagaimana supaya kita nggak ketinggalan kelas? Anda ikut semua kelasnya. Jelas ya? Anda ikut semua kelasnya. Kelas product training, kelas cara jualan ini, kelas jualan itu. Anda ikut kelasnya. Tapi begitu ikut motivasinya, Anda keluar. Karena motivasinya paling gitu doang. Anda mesti kerja keras. Keluar. Tapi kalau dia ngasih tahu teknik, ngasih tahu cara jualan, ngasih tahu tentang produk, ngasih tahu begini, Anda belajar. Begitu dia ngomongin motivasi, tutup kuping, keluar. Dia ngomongin harus berjuang, tutup kuping, keluar. Atau ngomong di dalam, lu aja gua enggak. Itu yang perlu Anda lakukan. Jelas ya? Saya ulangi, Anda butuh tiga hal. Satu, Anda butuh tools yang sudah terbukti. Bisa membuat income Anda menjadi 9 digit. Saya sejak tahu tools ini, income saya naik 9 digit di bulan kedua. Dan tools itu bukan hanya money map. Satu, Anda butuh tools yang terbukti. Dua, Anda butuh mentor. Kenapa dulu saya nggak kaya? Kenapa dulu saya nggak punya duit? Kenapa saya susah sekali menghasilkan uang? Karena saya nggak punya mentor. Yang ketiga, yang harus Anda punya adalah Anda harus punya komunitas yang satu frekuensi sama Anda. Komunitas yang saling mensupport dan saling memberikan tantangan. Pertanyaan saya adalah, siapa yang mau mendapatkan ketiga aspek ini? Siapa yang mau mendapatkan tiga hal ini? Dapat toolsnya, di mentoring juga, dan Anda masuk komunitasnya. Kalau Anda mau, silakan komen Anda mau.
Dan saya akan memberitahukan sesuatu kepada Anda. Saya memiliki sebuah komunitas, kita akan membangun sebuah komunitas. Nama komunitasnya adalah, nama mentoringnya, saya akan buka kelas mentoringnya selama 90 hari ke depan. Terhitung sejak Anda join dan terhitung sejak kelasnya mulai. Mentoring ini berbeda dengan Money Map. Mentoringnya namanya adalah Wealth Activator. Aktivasi frekuensi kekayaan. Dalam Wealth Activator, Anda akan dapat tools. Anda akan dapat sekitar 5-7 tools untuk mengaktifasi kekayaan Anda. Kedua, Anda akan dapat 4 video. Kita akan live video 4, materinya jauh lebih dalam daripada ini. Seminggu 2 kali kita akan live video di grup tertutup. Anda akan dapatkan berbagai macam teknik, tools, dan support. Dan yang ketiga, Anda akan masuk ke komunitas. Komunitas yang sangat positif, komunitas yang sefrekuensi, komunitas yang tidak hanya mensupport, tidak hanya memberikan tantangan, tapi komunitas yang memberikan support dan memberikan tantangan. Sehingga Anda bisa bertumbuh secara natural. Tidak perlu keluar dari zona nyaman, Anda bisa bertumbuh secara natural. Nah, apa yang perlu Anda lakukan? Outputnya apa? Hasil akhirnya apa kalau Anda ikut mentoring ini? Hasil akhirnya adalah 1, Anda akan mengakses frekuensi kekayaan yang lebih dalam. 2, Anda akan memperbesar magnet Anda dan memiliki frekuensi kekayaan Anda. Dan yang ketiga, Anda akan menarik kekayaan secara natural. Nggak ada lagi kerja keras. Anda akan menarik kekayaan secara natural. Saya ulangi, Anda akan menarik kekayaan secara natural. Dan yang ketiga adalah Anda memperbaiki hubungan Anda dengan uang. Mengapa uang tidak datang? Karena hubungan Anda dengan uang tidak bagus. Sampai sini jelas ya? Itu 4 yang akan Anda dapatkan. Nah, bagaimana cara mendapatkannya, Coach? Bagaimana cara mendapatkannya? Hari ini, tanggal 5 April. Kita akan mulai kelasnya di tanggal 12 April. 1 minggu dari sekarang. Kita akan mulai kelasnya. Di tanggal 12 April, Jumat depan kita akan mulai kelasnya. Harga normal kelasnya adalah Rp793.000. Harga normal kelasnya, saya ulangi, Rp793.000. Tapi Bapak Ibu, kalau untuk Anda nih 291 orang yang menonton video live saya sekarang, Anda bisa mendapatkan harga yang sangat special price. Saya tunggu waktunya kapan? Waktunya sampai hari Senin. Sekarang hari Jumat malam, Anda punya waktu Sabtu, Minggu, dan Senin. Kalau Anda daftar dan Anda bayar investasinya sampai dengan di hari Senin, Anda akan dapatkan diskon 50% dari 793.000. Harganya, investasinya menjadi Rp379.000. Saya ulangi, harganya adalah Rp379.000. Dan bukan hanya itu, kalau misalkan Anda sudah Anda join dan Anda daftar sebelum hari Senin itu kalau nggak salah tanggal berapa ya? Tanggal 8 April. Tanggal 8 April Anda daftar Rp379.000 dan Anda akan mendapatkan 1 buku saya. Buku Dikejar Rezeki seharga Rp125.000. Jadi Anda bayar Rp379 dan Anda dapat buku saya, tapi Anda bayar ongkos kirimnya. Anda akan dikirimkan buku saya harga Rp125.000. Buku saya yang Dikejar Rezeki. Coach, saya sudah punya bukunya. Coach, saya punya vouchernya. Kalau Anda yang sudah per waktu itu Anda ikutan PO, dan Anda waktu itu dapat bonus, Anda dapat voucher, ketika Anda melakukan sesuatu, Anda dapat voucher e-voucher, electronic voucher. Dari harga buku itu dan Anda dapatkan cashback dari harga buku itu, cashbacknya adalah Rp112.500, sehingga Anda bisa memakai voucher itu, kalau belum Anda pakai ya, kalau vouchernya sudah Anda pakai untuk ikut elemen, dan kalau vouchernya sudah Anda pakai untuk ikut kelas POC, Anda nggak bisa pakai lagi. Karena voucher itu hanya untuk 1 training saya. Tapi kalau Anda sudah belum ikut elemen dan belum ikut POC, so vouchernya masih berlaku, dan Anda masih punya vouchernya bisa buat Anda kurangin 379 ini dikurangin 112, sehingga harganya Rp267.000 kalau Anda punya voucher. Anda sudah punya buku saya dan Anda punya vouchernya. Ngecek vouchernya di mana? Nanti ngeceknya ke Bumia.
ngeceknya di voucher, harganya menjadi 267.000. Tapi kalau Anda belum punya buku saya, harganya 379.000 dan Anda mendapatkan gratis satu buku saya seharga 125.000. Kemana daftarnya? Daftarnya ke Bumia. Berapa nomor teleponnya? Nomor telepon adalah 0812 12 12 2827. Saya ulangi sekali lagi. 0812 12 12 2827. Oke? Kalau Anda mendaftar, silakan kita daftar. Anda akan belajar begitu banyak hal. Dan Anda akan menarik income 9 digit menjadi jauh lebih cepat. Nggak usah nunggu 7 bulan. Nggak usah nunggu 9 bulan. Anda akan menariknya secepat mungkin. Sesuai dengan seberapa kuat frekuensi Anda. Oke? So, banyak yang bilang, saya sudah punya buku kaos. Saya sudah punya buku kaos. Pertanyaan adalah, Anda sudah punya voucher atau belum? Dan waktu itu Anda masuk ke grupnya. Dan Anda ikut PO apa enggak? Kalau Anda ikut PO, Anda pasti punya vouchernya. Belum tentu juga sih, kalau Anda ngirim buktinya. Nanti semua ada buktinya di kita punya catatannya semua. Anda tinggal bilang ke Bumia, Anda nggak bisa bilang bahwa Anda punya voucher, tapi sebenarnya nggak punya. Kita punya catatannya. Oke? Tapi investasi ini dengan income 9 digit nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Oke? Ada pertanyaan? Sebelum Anda daftar ke Bumia, sebelum Anda selesai dari sini, Anda daftar ke Bumia. Apakah ada pertanyaan? Transfernya kemana? Kontak Bumia, daftar di sana. Nanti Anda akan langsung dimasukin ke grup, langsung dimasukin ke channel. Kita akan mulai prosesnya minggu depan. Oke? Dimanapun Anda berada, ini online. Dimanapun Anda berada, join. Anda akan dapatkan hasilnya. Anda lihat money map. Harganya 99.000. Investasinya 99.000. Income naiknya gila-gilaan. Investasinya nggak ada artinya. Jelas ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya close ya. Saya tunggu 1 menit. Ada pertanyaan nggak? Tools ada hubungannya dengan mindset jebakan Batman nggak? Ada dong, kita akan menghancurkan jebakan Batman Anda. Di tools, di training ini nanti, di kelas Wealth Activator ini, kita akan menghancurkan jebakan Batman Anda. Dan kita akan membuat Anda keluar dari jebakan Batman. Saya akan kasih tahu step by step-nya, bagaimana caranya Anda keluar dari jebakan Batman. Oke. Buruan transfer. Saya baru ikut Money Map Coach. Ikut. Ini 2 hal berbeda. Ini berbeda dengan Money Map ya. Kalau Anda baru ikut Money Map, Anda join Money Map Coach. Saya belum ikut Money Map. Joinnya yang mana? Join dua-duanya. Money Map terus. Kalau Anda sudah join Money Map, ini akan sangat mengakselerasi Money Map Anda. Waduh, cakep. 2 tools ini, Money Map dan Wealth Activator, kalau Anda gabungin, nggak kira-kira deh income Anda. Ingat ya, kalau udah punya income 9 digit, jangan lupa sama gue. Oke, gue diingat terus. Kalau udah punya income 9 digit, ingat saya, datang ke Jakarta, ketemuan, kita ngobrol. Yes, pakai Telegram, semua pakai Telegram. Elemen nanti aja belakangan ya. Kita nggak bahas elemen sekarang. Money Map-nya lanjutin dong. Money Map. Beda sama PLT. PLT ngurusin emosi, ini kita urusin tentang uang. Oke. Mirip POC? Enggak, jauh banget sama POC. Beda jauh sama POC. Money Map join, yang ikut Money Map tetap lanjutin Money Map-nya. Money Map-nya tetap lanjutin. Money Map dan Wealth Activator. Money Map digabung sama Wealth Activator, itu 2 tools yang sangat dahsyat. Ini bukan saling menggantikan. Anda jalanin dua-duanya. Aduh, mantep. Aduh, ngeri deh pokoknya. Ikut Money Map juga ikut semua ikut. Oke, sip ya. Materinya banyak nggak, Coach? Nggak banyak. Pokoknya duit Anda datang dah. Beda sama PLT nggak? Beda lah sama PLT. Apakah grup Money Map masih ada? Masih, grup Money Map masih ada. Money Map bahasa di Money Map, Activator bahasa di Activator. Jelas?
Oke, sip ya. Sip ya. Via Telegram berat banget. Delete aplikasi yang nggak bermanfaat buat Anda. Dan delete aplikasi yang jarang Anda buka. Download Telegram. Karena nanti duit Anda akan datang. Ih, ngeri. Oke. Komplimen ya coach dengan melengkapi PLT. Ini nggak ada hubungannya sama PLT. Ini beda. Ini kita ngomongin tentang uang. PLT ngomongin tentang kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi. Iya betul, kehidupan pribadi dan kehidupan rezeki Anda. Ini benar-benar ngomongin tentang uang. Oke. Oke, sip ya. Oke, sip. Gabung segera hubungin Bumia. Oke? Sip ya. Sekian dari saya. Caranya tuh kontak Bumia. Nanti saya kasih lagi informasi selanjutnya kemana Anda harus mendaftar. Oke, sip. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas energi Anda. Terima kasih atas antusias Anda. Ini udah jam 9:30, tapi Anda masih tetap berada di sini. Thank you, terima kasih banget. Kita akan ketemu lagi di sesi yang lain di grup Wealth Activator. Dan buat Anda yang di Money Map, tetap kita berada di Money Map. Dahsyat sekali. Kita akan ketemu dan siap-siap Anda punya income 9 digit dalam waktu kurang dari 6 bulan. Gimana caranya? Tenang, sadis nanti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, berlimpah rezeki. Cool and lovely.